Tanda kebaikan seorang muslim ya adalah senantiasa orang tersebut menjaga lisannya dan juga tangannya. Disebutkan dalam sebuah hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah orang yang selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi al-amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu nabi yang ummi, nabi yang kita nantikan syafaatnya pada hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita masuki materi, terlebih dahulu kami mewakili dari seluruh tim Mustasyiar Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, semua amal ibadah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua kembali fitrah, kembali suci, menjadi pemenang di bulan yang penuh fitrah ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala khilaf, baik itu tutur kata, tingkah laku di saat di dalam kajian ini maupun di keseharian. Mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan jamaah Bapak Ibu semuanya, ikhwan dan akhwat semuanya. Insyaallah kami dan tim semuanya sudah memaafkan apabila ada Bapak Ibu yang memiliki khilaf kepada kami dan tim. InsyaAllah kita sudah mengikhlaskan, memberikan ridha, dan InsyaAllah kita sudah kosong-kosong, tidak ada dosa di antara kita. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan rangkaian hadis di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang ke-12. Hadis yang pendek, bila mana kita amalkan, Masya Allah, kita akan menjadi pribadi yang dapat memanfaatkan waktu dan juga umur kita. Punya hadisnya seperti ini jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Hadis diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Abu Hurairah,
Qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min husni, itu setengah dari kebaikan Islamil mar'i, dari kebaikan agamanya seorang muslim. Setengah kebaikan dari seorang muslim adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Orang muslim tersebut akan meninggalkan perkara apa yang tidak bermanfaat baginya, apa yang tidak berfaedah baginya. Nah, ini termasuk daripada keislaman seseorang. Hadis riwayat hadisun hasan. Ini hadis kedudukannya adalah hadis hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga ada imam yang lain yang meriwayatkan selain daripada Imam Tirmidzi. Penjelasan hadis. Hadis ini mengandung makna bahwa di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak baik, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, qaulan au fi'lan, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang sekiranya tidak memberikan manfaat yang banyak, yang sekiranya mendatangkan mudarat bahkan, maka kalau dia betul-betul memahami tentang Islam, dia akan meninggalkan perkara itu. Lebih baik mencari amal, beramal yang memberikan manfaat, ya. Perkataan maupun perbuatan, hadirin Allah. Ini dua, ya. Perkataan maupun perbuatan. Karena kadang kita mungkin sudah berbuat, tetapi kebaikan-kebaikan atau menurut kita baik, tidak mengganggu tetangga. Kita tidur terus setiap hari katakanlah di rumah, bagi kita mungkin baik. Karena apa? Ya, kita tidak mengganggu tetangga, tidak menjelekkan orang lain, tidak riba, tidak ini itu. Tetapi kalau hanya waktu habis digunakan untuk itu saja, itu pun serasa kurang memberikan manfaat yang banyak. Maka banyak tidur, banyak makan pun dikurangi, sehingga apa? Dirinya dapat bermanfaat untuk orang lain. Faedah hadis hadirin rahimakumullah diterangkan, yakni di dalam Islam ini kebaikan-kebaikan sangat banyak. Nah, banyaknya umat Islam, banyaknya kebaikan dalam Islam itu terkumpul di dalam dua kalimat, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa itu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nah, inilah kebaikan dalam Islam. Berbuat adil dan berbuat baik. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, menjaga hati. Dengan seseorang berbuat adil, maka dia dapat menjaga hatinya, menjaga hati orang lain. Nah, ini yang berat memang kadang, ya. Untuk berbuat adil kepada istri, berbuat adil kepada anak, bahkan kepada diri sendiri pun kadang kita masih belum bisa. Tapi kita ingin berusaha supaya betul-betul kita dapat berbuat adil. Karena keadilan, ya, ini memberikan dampak yang sangat baik, yang positif, diterima dimanapun berada. Itulah keadilan. Apalagi menjadi seorang pemimpin, ya, dari tingkat RT, tingkat lurah, naik camat, bupati, gubernur, presiden, sampai raja, ya. Ini pasti semua rakyat akan menuntut namanya sebuah keadilan. Maka pahala yang besar untuk imamun adil, pemimpin yang berbuat adil. Nah, ini maka berat dari Allah. Kalau pemimpin tidak mampu berbuat adil, nah, ini condong kemana dulu? Condong ke surga atau condong ke neraka? Nah, kalau berbuat adil, insya Allah condongnya ke surga. Tapi kalau tidak berbuat adil, maka condongnya ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya tanda kebaikan seorang muslim, ya, adalah
senantiasa orang tersebut menjaga lisannya dan juga tangannya. Disebutkan dalam sebuah hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah orang yang selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Berarti lisannya tidak digunakan untuk menyakiti orang lain dan tangannya pun tidak digunakan untuk mengambil milik orang lain. Kalau memang bukan miliknya, jangan diambil, dikembalikan. Biasanya nih hadirin ya, yang sering kita jumpai kalau seseorang mengambil harta milik orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, biasanya itu dia juga akan kehilangan apa yang dia miliki. Entah apa itu. Ya. Kata Pak Haji Haryanto, ya, yang memiliki PO bis itu yang sangat banyak. Haji Haryanto itu mengatakan, kalau antum makan, makanlah dari makan-makan yang halal. Karena makan-makan yang halal itu nanti darahnya akan bersih. Akan menjadi darahnya jadi bersih. Nanti kalau sudah bersih darahnya, orang itu akan rajin beribadah. Ya. Dan jauhi makan-makan yang haram, kata Pak Haji Haryanto. Karena apa? Kata Pak Haji, siapa yang memakan makanan yang haram, maka hasil dari makanannya itu akan menghasilkan darah yang kotor, daging yang kotor. Kalau sudah darahnya kotor, dagingnya kotor, naudzubillah, itu biasanya malas untuk beribadah. Malas untuk beribadah. Cek, kita bisa nilai diri kita sendiri. Allah, apakah yang kita pakai sudah halal dan thayyiban, yang kita makan sudah halal dan thayyiban? Kok kalau kita masih ibadah susah, ibadah malas-malasan, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak halal yang menempel dalam diri kita, ya. Entah itu dari makanannya, dari pakaiannya, dari pendengarannya, dari penglihatannya, dari semua hal dari Allah. Karena kemaksiatan menghalangi seseorang dari manisnya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin Allah, ya. Dari tangannya dijaga, lisannya dijaga, ya. Tidak mudah mencibir orang lain, tidak mudah menjelekkan orang lain, apalagi kepada tetangga. Masya Allah, ini bisa hidup rumah tangga, apalagi dengan saudaranya, apalagi saudaranya di tetangga, ya. Maka jaga hubungan baik dengan tetangga. Bila berbicara yang enak, yang didengar itu enak, manis. Ini kalau punya tetangga yang lisannya tidak bisa dijaga, oh ya Allah ya Karim, ya, kita terngiang-ngiang terus itu apa kata tetangga. Nah, diceritakan hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Ini menjadi kita bersuudzon dari Allah. Maka di saat itu bertetangga, ya, di tempat kerja maupun di rumah dengan tetangga, di tempat kerja dengan teman, dengan siapapun, maka kita jaga lisan kita. Usahakan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang menjadikan orang lain itu senang, tidak berprasangka buruk kepada kita. Apa sih hadirin Allah, susahnya untuk menyenangkan hati orang lain dengan perkataan yang senang, daripada berbicara dengan perkataan yang tidak baik, menyakiti hati orang. Masya Allah, sakitnya terngiang-ngiang terus, ya. Berucapnya sekali, terngiang-ngiangnya sampai berbulan-bulan. Seperti itu. Maka kita hilangkan. Paling bagus ya kita berkata baik, terngiang-ngiang. Nah, kalau berkata buruk, kalau terngiang-ngiang kan menjadikan malas untuk berhusnuzon. Maka kita ganti, berkata baik supaya mendatangkan husnuzon. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya dari hadis di atas kita dapat mengambil hikmah, yakni seorang muslim tentunya dia akan mengambil perkara-perkara yang halal dan thayyiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhat. Yang syubhat saja dia tinggalkan, apalagi perkara yang haram. Nah, terlebih lagi di zaman yang seperti ini, hadirin rahimakumullah, di mana-mana kadang kita menjumpai ya sesuatu yang menurut saya itu tidak baik, tapi kadang kita masih menerjang. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya dalam masalah harta,
di dalam masalah pangkat dan jabatan, ya. Lomba-lomba ingin menjadi pemimpin dengan cara yang tidak baik, berlomba-lomba menumpuk harta dengan cara yang tidak halal juga. Maka kita tahan diri kita dari perkara-perkara yang syubhat, perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah siapa yang memakan yang halal, meminum minuman yang halal, semua yang dikenakan halal, safa dinuhu, maka apa? Agamanya akan menjadi terang. Agamanya menjadi terang dan semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin lanjutan daripada kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Tadi kita sudah membahas sedikit daripada hadis ke-12. Tentunya bila diterangkan akan lebih banyak lagi. Nantikan episode selanjutnya di dalam rangkaian hadis Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan silakan lalu semuanya saling subscribe, kemudian like, komen, dan share. Insya Allah akan menjadikan amal jariah yang soleh untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.